Halo, nama aku Silvi, aku umur 17 tahun, aku dari GI Rahayu. Di sini aku mau cerita tentang penyakit aku yang sempat aku alami waktu Oktober 2018, di mana aku kena satu penyakit namanya itu AVM, yaitu arteriovenous malformation. Keadaan pembuluh darah aku yang tipis, udah gitu kayak benang kusut, membuat aku harus jatuh sakit, di mana pagi-paginya itu aku sekolah kayak biasa, tapi pas pelajaran pertama waktu presentasi itu kepala aku langsung sakit, pusing gitu, udah gitu mual, udah gitu aku izin ke WC. Nah pas di WC tuh ada satu guru aku yang nemenin, udah gitu uh, Miss ini tuh dia pergi dulu ke luar untuk ngambil tisu. Udah gitu karena aku udah nggak kuat, udah kayak orang mau pingsan, jadi aku langsung duduk di lantai. Terus pas aku ngedip aku langsung gak tahu apa-apa, jadi aku langsung pingsan. Dari situ aku dibawa ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit tuh bagian kiri aku tuh udah nggak gerak, sedangkan yang bagian kanan tuh masih gerak. Jadi dokter nyaranin buat CT scan. Nah dari CT scan ini tuh pas dilihat hasilnya ternyata ada cairan di otak aku. Dokter bilang ini harus dioperasi. Pas sebelum operasi tuh aku sempat bilang ke papa kayak, "Pak, ayo ke gereja." Udah gitu papa kayak nepatin janjinya gitu, kayak iya nanti ke gereja bareng. Nah dari situ aku udah langsung tutup mata, kayaknya udah dibius. Udah gitu pas di rumah sakit juga aku ngerasain kayak banyak banget gitu orang-orang yang peduli sama aku, orang-orang yang benar-benar nguatin. Kayak kita nyanyi bareng, yaitu lagu yang paling aku ingat itu lagu Pelangi Kasihnya, dimana dari liriknya itu benar-benar nguatin aku. Kayak Tuhan tuh tidak akan memberi ular beracun pada orang yang minta roti. Jadi dari orang-orang yang datang ngedoain aku itu benar-benar nguatin banget, kayak mereka ngasih semangat, ayo ayo semangat ya Silvi, kayak gitu. Udah gitu ada satu malam dimana kayak aku tuh bilang ke mama, "Mah, ini bukan kamar aku tuh ada di sana." Terus mama nanya kenapa. Udah gitu aku bilang karena di sana ada firman Tuhan, mah aku pengen kesana, aku pengen dengerin firman Tuhan. Udah gitu mama bilang gak apa-apa dek, di sini aja, nanti mama bacain. Nah dari situ aku ditidurin lagi, terus mama bacain kayak renungan gitu. Aku ngerasain kayak Tuhan tuh udah baik banget dalam hidup aku. Tuhan udah ngasih aku kesempatan buat aku masih boleh sekolah lagi, aku masih boleh ngerasain dimana 17 tahun aku masih ada di dunia ini. Terus dari kejadian ini juga papa tuh bener-bener kayak nepatin janjinya, dimana aku doain papa supaya papa ke gereja lagi, dan dari kejadian ini papa ke gereja lagi. Jadi kayak Tuhan tuh bener-bener gitu masih hal yang terbaik, walaupun aku harus ngalamin suatu penyakit yang bikin aku harus stop sekolah selama 1 bulan, aku harus ketinggalan pelajaran. Tapi dibalik semua itu Tuhan kasih hal yang bener-bener berharga dalam hidup aku, dimana aku bisa satu keluarga memuliakan Tuhan. Udah gitu itu kejadian pertama pembuluh darah pecah. Dari situ setelah aku pulang, aku istirahat dulu sekitar 2 minggu di rumah. Terus aku ke sekolah cuman sebentar. Nah di situ aku karena kecapean, udah gitu pembuluh darah aku pecah lagi untuk kedua kalinya. Nah pembuluh darah pecah kedua ini aku dibawa ke Siloam, Karawaci. Aku melakukan metode kedua yaitu gamma knife, dimana kepala aku tuh ditembak laser sinar gitu. Bukan perjuangan yang gampang juga sih, walaupun udah pernah ngalamin yang di Bandung. Nah malah di sini lebih berat lagi sih. Kayak biasa disuntik tuh kan di tangan kayak gitu, terus ini harus disuntik di kepala, 4 suntikan juga. Itu bener-bener kayak sakit banget, itu satu badan ngegeter semua, kayak nahan sakit. Udah gitu tapi papa tuh bener-bener nguatin gitu, kayak ayo dede bisa, dede pasti kuat. Di situ aku bener-bener kayak yes I can, aku yakin kalau aku itu bisa sembuh, aku bisa ngelewatin semua penyakitnya. Banyak yang bilang kalau aku itu kuat, aku itu udah bisa ngelewatin semuanya, pasti aku bisa ngelewatin yang lainnya juga. Nah sekarang aku udah 1 tahun setengah ngelewatin AVM ini, dan aku sekarang masih check up juga. Dari yang kemarin itu setiap 6 bulan sekali, sekarang aku udah mulai jadi 1 tahun sekali. Tuhan benar-benar ngasih
keajaibannya itu cepet banget, di luar dugaan semua orang. Udah gitu sama di rumah sakit juga gak ada biaya yang murah, banyak banget yang nolong dalam dana. Nah itu bener-bener kayak Tuhan tuh bener-bener mencukupkan semuanya. Ada satu ayat yang aku ingat, yaitu Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ayat ini tuh membuktikan bahwa setiap rancangan Tuhan itu tidak ada yang gagal. Tuhan gak bakal ngasih rancangan kegagalan, tapi pasti Tuhan akan merancangkan masa depan kalian yang indah untuk setiap umatnya. Jadi kalian harus tetap bersyukur dalam hidup kalian. Kalau kalian masih dikasih sehat sama Tuhan, kalian masih bisa ngelakuin segala aktivitas dengan normal, kalian harus bersyukur, jangan pernah ngeluh. Aku pun yang sakit tuh kayak, Tuhan aku pengen olahraga lagi, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu lagi, kayak dulu lagi, aku pengen jadi kayak orang normal selayaknya gitu. Tapi ya aku gak bisa lagi. Mungkin aku masih bisa olahraga, tapi itu juga aku gak bisa olahraga yang berat-berat. Jadi kayak ada beberapa aktivitas sekolah yang harus aku batasin. Jadi aku harus hilangin itu dari kehidupan aku. Ya itu cukup berat sih sebenarnya. Pokoknya dari kejadian ini yang aku dapetin itu, yang pertama aku harus bisa bersyukur dalam hidup aku. Yang kedua aku gak boleh gampang ngeluh. Yang ketiga aku harus bisa terus percaya sama Tuhan bahwa setiap apapun yang kejadian yang terjadi dalam hidup aku itu pasti ada maksud di baliknya. Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua permasalahan yang aku alami. God bless you.